Pemirsa Cokro TV, saya bersama Bung Adi Prayetno lagi nih. Selamat datang ke Cokro TV via Zoom, Bung Adi. Siap, terima kasih Bang. Ini kan beberapa hari kemarin sampai sekarang masih rame nih soal presidensial club. Nah, itu kan istilah yang dimunculkan oleh jubirnya Pak Prabowo ya, presiden elect, presiden terpilih, tentang cara untuk gimana supaya komunikasi antara Pak Prabowo dengan presiden-presiden sebelumnya itu berjalan dengan baik dan ada kerjasama dan lain-lain. Makanya muncul istilah presidential club. Nah, respon dari Mas Hasto itu kelihatannya agak enggan dengan bergabung gitu. Dia bilang bahwa ini yang dikenal di PDIP itu klub kerakyatan. Nah, bukan presidential club tapi people's club atau apalah gitu. Nah, ini gimana Bung Adi Prayetno melihat wacana semacam ini? Ya saya kira sebenarnya secara prinsip kalau soal presidensial club itu sebagai upaya untuk mempertemukan mantan-mantan presiden supaya ada kesan kepada publik bahwa mantan-mantan presiden di negara ini sekeras apapun persaingan politik, sehebat apapun telah terjadi konfrontasi dalam event-event politik seperti dalam Pilpres, tapi antara mereka itu satu sama yang lain bisa bicara dari hati ke hati. Nah, masyarakat kita itu seperti itu, Bang, sangat guyup, yang menganggap bahwa persaingan politik itu sebenarnya tak jauh lebih penting ketimbang persahabatan itu sendiri. Hmm. Dengan kita ini kan sangat familiar dengan istilah bahwa politik itu ala kadarnya, tapi kemanusiaan dan persahabatan itu selama-lamanya. Ini yang sebenarnya ingin dijelaskan kenapa Presidensial Club yang kemudian kita terjemahkan adalah paguyuban mantan-mantan presiden. Ini kan Hmm. sebenarnya bagian dari budaya politik masyarakat kita secara umum, bahwa di kita itu politik ya ala kadarnya. Politik itu hanya sebatas di mana persaingan itu terjadi sepanjang 3 bulan di masa kampanye, tapi praktis setelah itu mestinya semua elemen-elemen negara, elit-elit politik yang selama ini saling bersitegang, itu bisa duduk bersama, bisa duduk guyup, bisa bicara dari hati ke hati, bicara tentang bagaimana masa depan ekonomi, prospek demokrasi, tentang pengangguran, tentang kemiskinan, itu bisa dibicarakan secara kolektif dan kolegial. Jadi ini memang civic culture kita yang menganggap bahwa ya politik kita itu ya nomor 4 sebenarnya. Yang utama tetaplah kemanusiaan, yang utama tetaplah persahabatan. Tapi gagasan besar ini sangat utopis sebenarnya memang. Pada level Hmm. praktiknya, kalau bahasanya Bang Sahal kan bainas sama walubang sumur nih gitu. Soal dasayan endasolen kan, soal Hmm. Hmm. keinginan dan realitas politiknya, yang menurut saya ada 2 hal yang menjadi kendala yang cukup serius soal presidensial club ini. Pertama, kita tidak bisa menutup-nutupi bahwa dalam realitas politiknya sampai hari ini, SBY dan Megawati itu tidak pernah bicara satu sama yang lain. Hampir 25 tahun lamanya, ketika ditelisik oleh publik misalnya, kesalahannya kan tidak terlampau fatal. Mungkin menyangkut SBY yang saat itu dinilai tidak ingin maju dalam Pilpres 2004, tapi tiba-tiba kemudian maju dan berhadap-hadapan dengan Megawati. Ini yang sepertinya menjadi titik gempa politik, di mana hubungan antara SBY dan Megawati memang tidak bisa diselamatkan. Bahkan Hmm. sampai hari ini, itu kan juga berujung pada di mana hubungan antara PDIP dan Partai Demokrat per hari ini pun sebenarnya tidak bisa rekonsiliatif, tidak bisa bertemu dengan satu sama yang lainnya. Ini yang sebenarnya membuat kenapa gagasan tentang paguyuban mantan presiden itu menjadi utopis. Belum lagi persoalan Jokowi dengan Megawati. Hmm. Kalau SBY dengan Megawati aja sudah 25 tahun tidak pernah saling hangat misalnya dalam forum-forum apapun, apalagi dengan Pak Jokowi. Bisa butuh 50 tahun, bisa butuh 10 tahun untuk mencair. Kalau 50 tahun berarti sampai melewati Indonesia emas dong. Ya namanya elit kan nggak harus nunggu emas-emas amat. Ya kapan bisa bertemu, bisa berjumpa, dan bisa saling bersilaturahmi satu sama yang lainnya. Kan kalau kita analogikan kan begitu Bang. SBY Hmm. aja yang mungkin kesalahan politiknya tidak terlampau fatal, tidak pernah misalnya besar dalam tradisi PDIP, tapi karena kemudian dianggap melawan Megawati saat itu di pemilu 2004,
Konflik politiknya nggak selesai sampai saat ini. Apalagi dengan Jokowi dan Mega, kebersamaannya 23 tahun. Di Solo 2 kali, di Jakarta sekali, Pilpres 2 kali, bersama dengan PDIP dan Megawati. Tapi pisah jalan di 2024 yang kemudian membuat publik agak sedikit pesimis bahwa hubungan keduanya antara tokoh penting ini Megawati dan Jokowi itu bisa selesai dalam waktu yang dekat, Bang. Ini Hmm. kerumitan-kerumitan yang menurut saya di mana presidensial club itu ya sebenarnya diskursus yang cukup bagus, tapi memang jarak untuk bisa dipraktikkan itu agak sulit untuk kita lihat secara bersama. Problem yang kedua tentu saja mantan-mantan presiden ini kan punya dignity, punya pride. Kalau hanya sebatas ngomong-ngomong, dimintai pendapatnya tentang bagaimana membangun bangsa dan negara ke depan, tapi omongannya tidak dijadikan sebagai rujukan dan basis membangun kebijakan politik, tentu mantan-mantan presiden ini hopeless. Dianggap buang-buang waktu. Dianggap energi dan pikirannya dianggap nggak penting. Kalau hanya sebatas ngomong, tapi tidak dijadikan sebagai sebuah kebijakan, tentu energi mereka dianggap sia-sia. Hmm. Ini yang saya khawatirkan, kecuali ya ada garansi ketika ada mantan-mantan presiden memberikan pendapat apapun terkait dengan ekonomi, terkait dengan kemiskinan, tentang pembangunan, terkait dengan disparitas pembangunan antara desa dan kota, kemudian dijadikan sebagai gadan untuk membangun dan bangsa. Saya kira mantan-mantan presiden mungkin berpikir pentingnya duduk bersama ya antar mantan-mantan presiden yang pernah saling bersaing ini. Tapi kalau tidak ada jaminan itu ya bagi mereka dianggap tidak penting pertemuan paguyuban ini. Toh sekalipun antar mantan presiden ini tidak bertemu, negara ini nggak kiamat kok gitu ya. Negara ini tidak terjadi huru hara kok. Tidak ada protes-protes yang terjadi secara berlebihan. Tidak ada orang yang kemudian ngamuk-ngamuk gara-gara ketiga tokoh ini tidak bertemu. Hmm. Sebenarnya secara umum tanpa bertemu sekalipun negara ini baik-baik saja. Jadi nggak perlu dipaksakan juga untuk bertemu, bersilaturahmi dan berbicara dari hati-hati ke hati. Termasuk misalnya bahwa nggak ada jaminan apapun. Ketika mantan-mantan presiden ini bisa bertemu satu sama yang lain, bicara tentang mencari solusi Indonesia emas ke depan, nggak ada jaminan juga. Negara ini kan butuh resource yang banyak, bukan hanya dilakukan oleh mantan-mantan presiden. Kalau Hmm. tiga mantan presiden ini menjamin Indonesia ke depan itu menjadi manusia yang mantap, yang lain nggak penting. Partai bubarkan, parlemen bubarkan, Ya, ya. aktivis-aktivis bubarkan. Tapi memang secara prinsip bahwa pertemuan mantan presiden ini penting hanya untuk memberikan satu pesan. Elit-elit politik kita, mantan-mantan presiden kita, sehebat apapun mereka bersaing, sedalam apapun luka yang ditinggalkan akibat perbedaan dalam pilpres, tapi mereka itu masih bisa saling hangat, bertemu dari hati ke hati. Itu aja sih sebenarnya. Hmm. Nah, kalau tadi yang saya singgung soal pernyataan Mas Hasto itu, apakah sudah menjadi sinyal bahwa bahkan belum ada wujudnya aja Sekjen PDIP sudah menolak gitu. Jadi menurut Kalau Anda gimana itu? kalau kita hitung satu persatu ya, saya kira bukan hanya Hasto yang menyikapi soal presidensial club. Pak Jarod Saiful Hidayat beberapa waktu yang lalu juga mengkritik ketika ada istilah presidensial club. Mereka mengatakan bahwa ini sebagai bentuk ketidakpercayaan Prabowo dan Gibran untuk memimpin bangsa dan negara. Kita Hmm. butuh nasihat dan masukan dari mantan-mantan presiden. Bagi saya ini adalah variabel pertama bahwa PDIP itu menolak gagasan ini. Nggak ada gunanya dan nggak penting. Penegasan Hasto menurut saya itu adalah semakin mempertebal betapa sebenarnya PDIP menganggap presidensial club ini ya hanya sebatas omon-omon, nggak penting amat dilakukan. Gitu. Toh nggak ada gunanya dan tidak akan mengubah hasil pemilu di 2024. Hmm. Saya Hmm. menganggap ini sebagai bentuk kekecewaan dan respon dari PDIP efek kalah ya dalam pertarungan Pilpres di 2024 ini yang mereka sebut pemilu yang paling brutal, penuh dengan kecurangan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi segala apapun yang terkait dengan rekonsiliasi politik, pertemuan-pertemuan antar elit, saya kalau hitung satu persatu, memang PDIP menolak, cukup resisten ya. Termasuk misalnya soal kemungkinan bagaimana PDIP berkomunikasi dengan Prabowo, mereka menegaskan, ya sepertinya memang mereka menempuh jalur di luar kekuatan politik, lebih siap jadi oposisi ketimbang melakukan kerjasama dan rekonsiliasi. Itu Hmm. artinya apa? Saya melihat memang PDIP terkait dengan upaya-upaya apapun yang dilakukan oleh kubu pemenang, dalam hal ini Prabowo Subianto, per hari ini rasa-rasanya sulit untuk bisa dipertemukan satu sama yang lain.
Jadi bagi saya memang titik huru hara dan gempa politiknya ini soal Pilpres di 2024. Nah, ini menarik nih soal peranan Prabowo. Kan sebenarnya kan saya pribadi mendengar istilah presidensial club itu kan sebelum ada berita yang dari pernyataan Bung Dhanil ya. Malah justru kalau tidak salah justru saya dari bocorannya dari Bung Adi Prayitno malah. Dalam pembicaraan kita juga di pembicaraan terakhir ya sekitar Ya, 2 minggu lalu lah gitu. Nah, di situ Anda mengatakan bahwa sebenarnya kalau dilihat dari segi peran Prabowo itu justru punya kemampuan untuk dan mungkin juga wibawa ya untuk menjadi bridging atau perekat di antara para mantan itu kan memang ini dari segi kultur yang Anda bilang ini ya refleksi dari keguyuban kultur politik Indonesia lah ya, jadi berantem pas Pilpres, harusnya setelah itu ya kumpul-kumpul, damai gitu. Nah, tapi kan faktanya nggak seperti itu yang Anda bilang Megawati dengan SBY nggak akur, terus sekarang Megawati dengan Jokowi juga nggak akur gitu ya. Nah, Prabowo itu punya menurut kalau tidak salah saya Bung Adi bilang Prabowo itu justru punya kemampuan untuk menjadi bridging bagi semuanya. Nah, gimana menurut Anda tentang peranan Prabowo dalam hal ini terkait dengan hubungan para mantan tadi? ya saya kira kalau kita melihat rekam jejak Prabowo Subianto sebagai ketua umum partai, sebagai mantan prajurit, dan hari ini secara official definitif terpilih sebagai presiden di 2024, modalnya dua. Pertama, Prabowo ini kan sangat kelihatan sekali mampu mempertemukan mantan-mantan ataupun purnawirawan tentara yang kemudian dulu kelihatan agak kurang mesra misalnya. Hmm. Seringkali kelihatan, Bang. Itu nggak gampang tentu saja. Itu adalah modal sosial dan modal politik, di mana Prabowo itu dinilai sebagai sosok yang bisa jadi lem perekat dari pihak-pihak yang selama ini tidak harmonis. Itu kan variabel pertama, dan saya kira video dan berita-beritanya sudah menyebar. Bagaimana dulu misalnya ada disharmonisasi hubungan di antara para purnawirawan itu, tapi kemudian ketika Prabowo jadi Menhan, itu kemudian bisa diselesaikan, duduk bareng, kemudian guyup, dan saling bertemu satu sama yang lainnya. Yang kedua, menurut saya, ini yang nggak bisa dibantah. Prabowo itu dulu memang dipersepsikan tidak terlampau baik hubungan politiknya dengan SBY. Tapi dalam setiap pemilu ke pemilu sangat kelihatan sekali SBY dan Prabowo nggak ada persoalan. Prabowo dan SBY seakan-akan memang menepis anggapan-anggapan bahwa mereka itu dulu pernah punya riwayat hubungan yang kurang baik. Ya terbukti misalnya Prabowo itu hilir mudik bertemu dengan SBY, ketemu di Pacitan, ketemu di Cikeas, ketemu di Jakarta. Bahkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya, 2019, 2014, SBY dan Prabowo Subianto berbicara dari hati ke hati, terutama ketika Demokrat memberikan dukungan politik ke Prabowo. Jadi Demokrat mendukung Prabowo ini kan sejak 2014, yang saya kira itu menjadi indikasi sebenarnya Prabowo secara moral politik, secara psikologi politik nggak ada batas-batas apapun dengan SBY. Prabowo dengan Megawati, orang juga tahu bagaimana korespondensi historisnya. Hubungannya baik, pernah menjadi sekutu bersama, maju Pilpres 2009, Megawati sebagai capres, Prabowo sebagai calon wakil presiden. Mesra betul, Bang. Makanya itu kan kemudian dipertebal kan dari pernyataan kawan-kawan PDIP beberapa waktu yang lalu, bahwa mereka personally tidak ada persoalan dengan Prabowo, nggak ada persoalan dengan Gerindra. PDIP itu hanya punya persoalan dengan Jokowi, katanya begitu. Iya kan? Ya, ya, Termasuk ya. misalnya Prabowo itu secara personally nggak ada hubungan yang cukup dikhawatirkan gitu dengan Pak Jokowi. Bahkan Prabowo Dengan Mega, dengan Bu Mega. dengan Jokowi, kan dengan Mega Oh, sudah, kan dengan SBY sudah, dengan oke, Megawati oke, Prabowo ya, nggak ada ya. persoalan apapun, kebersamaannya cukup panjang. Termasuk misalnya Prabowo dengan Jokowi, ini nggak bisa Oh, dibantah. oke. Karena publik juga tahu bahwa salah satu variabel penting yang bisa mengantarkan Prabowo terpilih jadi presiden ya tentu karena dukungan Pak Jokowi. Jadi ini yang saya sebut sebagai modal sosial, modal kapital yang kedua yang dimiliki oleh Prabowo Subianto. Karena Hmm. Prabowo dengan ketiga mantan-mantan presiden ini sepertinya memang nggak ada persoalan apapun, lebih nyaman, lebih akrab, dan lebih mudah berkomunikasi sama satu yang lainnya. Nah tantangannya adalah bisa tidak ketika Prabowo tidak punya jarak dengan tiga mantan presiden ini, bisa bertemu dalam satu forum yang disebut dengan presidensial club. Di situ tantangannya, Bang.
Jangan-jangan mantan-mantan presiden ini dengan Prabowo-nya nggak ada masalah, tapi Hmm. antar mantan presiden lah yang ada masalah. Ya, 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 ya. Nah, yang menarik itu bagi saya, Bang, nah ini kan publik sedang berdialog secara imajiner. Andai ketiga mantan presiden ini nantinya bertemu dalam satu forum informal, apa yang kira-kira dibicarakan oleh beliau-beliau itu ya? Akankah akan diungkit gitu ya soal bagaimana persaingan, luka lama, pembelotan politik ya nggak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu menarik sekarang diperbincangkan. Makanya ketika muncul istilah presidensial club belakangan ini yang justru muncul itu adalah humor-humor politiknya. Jadi Dialog kira-kira bayangin iya, ngomonginnya apa aja gitu ya. yang dibayangkan itu kira-kira apa? Misalnya tiba-tiba SBY kemudian dipersepsikan akan bertanya, Mbak Mega, kenapa selama hampir 25 tahun ini kok kita nggak pernah akur ya? Gitu ya. Kan itu pembicaraan-pembicaraan publik. Atau misalnya ada yang mengatakan, kira-kira begini Pak Jokowi ya kalau ketemu dengan Mbak Mega. Mohon maaf Bu, apakah masih akan tetap dianggap sebagai petugas partai? Gitu kan? Kan itu kan Ya, ya, ya. dialog-dialog imajiner yang Hmm. menurut saya politik kita jadi jenaka. Ya Hmm, hmm, itulah hmm. publik kita mendahului ya pembicaraan-pembicaraan yang terjadi pada level elit yang per hari ini belum pernah bertemu satu sama yang lain. Tapi overall bagi saya menarik ini Bang presidensial club untuk bisa diwujudkan meski kita tahu bahwa ada tembok tebal yang nggak gampang. Nah, dari segi menarik memang menarik, tapi dari segi keperluan bagi Prabowo dan Gibran sendiri ya dalam pemerintahannya seberapa mendesak itu menurut Anda? Karena kan tadi memang ya toh dunia nggak akan kiamat gitu kan, Indonesia nggak akan kiamat lah, baik-baik aja tanpa ada presidensial club gitu. Kalaupun toh mereka marah mantan ini nggak akur, tapi apa mereka tetap bisa membuat supaya apa ya pokoknya memastikan bahwa jalannya pemerintahan itu baik-baik aja gitu toh itu fine gitu. Nah cuma masalahnya kan seberapa jauh Prabowo dan Gibran itu merasa bisa efektif pemerintahannya andai soal hubungan dengan para mantan ini tidak ter termanage dengan baik. Nah, kan banyak dugaan sebenarnya. Ketika muncul istilah presidensial club ini kan sebenarnya sebagai upaya untuk meredam munculnya kelompok-kelompok oposisi dari luar, terutama Hmm, oposisi dari PDIP. Kalau itu substansinya, saya kira nggak perlu presidensial club. oke. Cukup datangi PDIP, cukup bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, kira-kira apa negosiasi politik yang bisa dikerjakan bersama. Kan itu saja. Hmm, Karena SBY dan Jokowi nggak mungkin jadi oposisinya Prabowo dan Gibran. ya, ya, ya. Dua mantan ini adalah orang yang saat ini berada di dalam kekuasaan yang pastinya total akan mendukung secara penuh apapun keputusan politik yang akan dibuat oleh Prabowo dan Gibran. Satu-satunya yang mungkin iman politiknya berbeda adalah PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Kalau konteks dari presidensial club sebagai upaya untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan kelompok-kelompok di luar pemerintah, menghilangkan oposisi supaya tidak nyalak terus di luar kekuasaan. Ya ini treatmentnya adalah treatment personal, treatment antar partai. Prabowo misalnya sebagai ketua umum Gerindra harus bertandang dan berkunjung sebagai ketua umum partai, bertemu dengan Megawati sebagai ketua umum partai. Batasnya bukan lagi bicara tentang mantan presiden dengan presiden terpilih, tapi Hmm. apple dalam konteks kelembagaan kepartaian, dalam konteks personal sebagai ketua umum partai. Itu yang bisa terjadi, Pak. Menurut saya jauh lebih efektif bicarakan ketimbang misalnya ingin dalam tanda kutip melobi PDIP supaya tidak jadi oposisi, tapi melibatkan pihak-pihak lain, yaitu SBY dan Jokowi. Justru akan Hmm. melebar nanti. Alih-alih ingin bicara tentang bagaimana PDIP bisa dirangkul dan diajak kerjasama, kalau di situ ada SBY dan Jokowi, nggak terjadi itu pembicaraan, Bang. Malah yang muncul adalah kisah dan luka lama yang sampai saat ini belum ada obatnya. Iya. Jadi Iya, jadi bukan 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 malah berdamai, malah justru menambah panas gitu ya. Tapi iya. gini Bung Adi, itu kan kalau kita lihat apa ya rentetan peristiwanya kan, sebenarnya kan eh, kaitannya dengan PDIP dan Prabowo Gibran, nah, atau hubungan antara Prabowo dengan Megawati kan ada yang bilang bahwa Megawati memberi sinyal mau ketemu, mau bersama asal eh, Pak Prabowo tidak lagi melanjutkan honeymoonnya dengan Pak Jokowi. Nah Hmm. ini kalau
Prabowo harus memilih gitu. Pertama, apakah memang harus memilih? Apakah Jokowi atau sekarang kan dengan Jokowi. Nah, apakah harus melepas Jokowi demi Megawati dan apakah itu perlu dan apakah memang ada persyaratan itu dari PDIP dan Bu Mega bahwa oke, kita bersatu, kita bareng asal Jokowi dan Prabowo N. Nah, gitu. Itu gimana sebenarnya konstelasinya apa ini? Apa yang terjadi? Saya melihat tipikal Prabowo itu dalam konteks tidak harus memilih antara Jokowi dan Megawati Soekarno Putri ya. Prabowo ini tipikal orang yang kalau bisa berjalan bersama, kenapa harus dipisah? Kenapa harus ada yang N dan kenapa harus ada yang jadi prioritas? Inilah pentingnya ide tentang presidensial club itu, Bang. Siapa tahu Oke. karena Prabowo ini tidak punya jarak psikologis apapun dengan Megawati, dengan Jokowi, bisa menjadi penengah gitu ya, bisa menjadi jembatan dan bisa mempertemukan antara kedua tokoh ini. Meski kita tahu bahwa resistensi kan kuat muncul dari teman-teman PDIP kan. Sementara dari pihak kawan-kawan Jokowi, terutama para relawannya, saya kira memang menyambut positif. Ini langkah yang cukup baik yang saya kira menjadi oase di tengah hubungan yang belakangan ini cukup mengeras ya. Tapi bagi saya, kalaupun toh harus memilih per hari ini pun rumit. Bahwa Prabowo Subianto meninggalkan Jokowi di saat ini menurut saya agak rumit. Karena apapun sampai tanggal 20 Oktober, yang jadi presiden itu adalah Jokowi bukan yang lain. Jadi semua keputusan-keputusan politik di negara ini ya tentu the one and only veto playernya adalah Jokowi bukan yang lain, Bang. Ini yang saya kira memang sulit. Karena kalau kemudian Prabowo Subianto bisa bertemu dengan Megawati saat ini, di saat misalnya Jokowi itu masih jadi presiden, pasti publik beranggapan, wah ini Jokowi secara perlahan sudah mulai ditinggalkan oleh Prabowo Subianto. Kan begitu jalan ceritanya, Bang. Ya. Dan kelihatan Prabowo lebih memilih PDIP dan Megawati sebagai partner di masa yang akan datang. Begitupun sebaliknya, ketika sampai hari ini wacana tentang pertemuan Prabowo dan Megawati juga tidak kunjung bisa direalisasikan, publik kan juga semakin mempertebal argumennya bahwa sebenarnya Prabowo per hari ini nggak mungkin berpaling ke yang lain, bahwa kiblat politik Prabowo, teman sejati Prabowo adalah Jokowi, the one and only juga, nggak Hmm. tergantikan dengan yang lain. Nah ini publik, Bang. Tapi saya tidak pernah tahu setelah tanggal 20 Oktober ya, Oke. karena apapun konstelasi politik akan dinamis. Apapun judulnya, biasanya di negara ini ketua umum partai yang sudah lagi tak jadi presiden, tapi posisi partainya kuat dan strategis, apalagi PDIP menang pileg misalnya, bukan tidak mungkin bahwa PDIP itu menjadi target man dalam tanda kutip ya, atau menjadi partai politik yang menjadi target yang juga akan diajak kerjasama oleh Prabowo Subianto. Karena ke depan partai-partai pendukungnya ini tidak ada yang bisa menjamin 100% akan tetap loyal, akan tetap harmonis, yang tidak ada gejolak-gejolak di internal. Pemerintahan SBY periode pertama dan periode kedua itu justru banyak partai politik pendukungnya yang muncul sebagai oposisi dari dalam. Banyak kebijakan-kebijakan politik SBY kan diprotes, terutama oleh PKS kan ketika muncul kenaikan BBM, kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Itu bukan partai non pemerintah yang protes pertama kali, tapi justru partai dari dalam. PKS saat itu ya. Oleh karena itu, dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim, di mana partai-partai ini tidak bisa dipastikan ya sikap politiknya apakah akan tegak lurus dengan presiden terpilih, maka partai-partai di luar pemerintah seperti PDIP itu akan tetap menjadi variabel penting yang akan selalu diperhitungkan oleh presiden terpilih. Dalam hal ini Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kalau mau dibagi babakan-babakan politiknya, per hari ini rasa-rasanya kalau kita tafsirkan Prabowo jauh lebih memilih ya Pak Jokowi ya sebagai Hmm. partner setia dan sejatinya Ya. minimal mungkin sampai Oktober atau kurang lebih sekitar bulan madu ini masih bisa dijamin setahun, 2 tahun dan seterusnya. Tapi ketika ada hubungan yang tidak baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto, bukan tidak mungkin kedatangan teman baru sekalipun mantan rival itu akan disambut secara terbuka oleh Pak Prabowo, Pak. Disitulah Ya. PDIP kemudian jadi relevan untuk bisa dibicarakan. Karena apapun di negara ini, posisi ketua umum partai, partai yang kuat apalagi menang pileg, itu akan selalu tetap menjadi magnet untuk terus diajak kerjasama. Oke. Dan ini kalau kita bicara mengenai 20 Oktober itu kan masih 55 masih 5 bulan ya. Ya, masih 5 lima bulan. bulan Ini itu kan masih banyak panjang.
banyak hal bisa terjadi ya dalam politik Indonesia ya. Oh iya, banyak hal bisa terjadi dan kemungkinan-kemungkinan itu akan, menurut saya, akan mengubah konstelasi politik kita secara drastis di masa yang akan. Mhm. Saya kira di Ya, situ, Pak. ya, Kalau ya, saya dan dari lubuk hati yang paling dalam, sebagai rakyat biasa ya tentu berharap mantan-mantan presiden ini bisa akur satu sama yang lain. Prabowo bisa jadi penengah, bisa jadi bridging, dan kelihatannya agak sedap dipandang mata. Kalau mantan presiden kita yang dulu kita persepsikan ini tidak akur, tidak harmonis, tapi bisa ngopi bersama, makan nasi goreng bersama, makan nasi lewat bersama, bicara tentang bagaimana Indonesia emas ke depan, bicara tentang bagaimana Indonesia itu keluar dari kutukan middle income trap. nah, oke. Saya kira ini saya ikut mengamini lah ini, Iya mengamini dong. harapannya Bung Adi Prayitno. Oke, terima kasih atas diskusinya Bung Adi. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.